Contoh soal pengintegralan dengan metode parsial untuk integral tak tentu. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari integral x dikali cos x dx. Di sini kita lihat untuk selisih dari pangkat suatu variabel sama, itu pangkat dari x bernilai 1, sedangkan pangkat dari cos x bernilai 1 juga. Jadi untuk contoh soal ini kita menggunakan metode parsial. Karena jika kita turunkan nanti salah satunya, maka hasil dari turunan tersebut saat kita integralkan berbeda dengan fungsi dari soalnya. Jadi di sini kita melakukan dua pemisalan, yaitu pemisalan U dan pemisalan V. Untuk pemisalan U sama dengan X, kemudian kita turunkan, turunan dari X adalah 1, maka DU sama dengan DX. Kemudian DV sama dengan atau turunan V sama dengan cos X DX. Turunan dari cos X terhadap turunan X, maka V sama dengan integral dari cos X dx sama dengan sin X. Di sini kita menggunakan rumus fungsi trigonometri pada integral, yaitu integral dari cos X adalah sin X. Kemudian kita masukkan rumusnya, rumus dari integral tak tentu, yaitu integral dari U dikali turunan terhadap V sama dengan U dikali V dikurang integral dari V dikali turunan U. Kita masukkan nilai U-nya. Nilai U-nya adalah X, nilai V-nya adalah sin X, kemudian dikurang nilai dari V adalah sin X, nilai dari turunan U adalah 1 atau dx yang akan kita integralkan. Kemudian kita sederhanakan, jadi X dikali sin X dikurang integral dari sin X adalah min cos X ditambah C sama dengan X dikali sin X ditambah cos X ditambah dengan C. Jadi hasil dari integral X dikali cos X dx sama dengan X dikali sin X ditambah cos X ditambah dengan C. Jadi mudah. Bagaimana cara menentukan soal yang kita bisa selesaikan dengan pengintegralan metode parsial? Ingat, selisih dari pangkatnya itu sama. Kemudian saat kita turunkan, hasil dari turunan tersebut saat kita integralkan berbeda dengan suatu fungsi yang ada pada soal. Jadi kita menggunakan dua pemisalan, yaitu pemisalan U dan pemisalan V. Itu yang dinamakan dengan teknik pengintegralan dengan metode parsial. Berbeda dengan teknik pengintegralan dengan metode substitusi. Untuk contoh yang kedua, dengan menggunakan metode parsial pada integral tertentu adalah tentukan hasil dari integral 5x dikali dalam kurung 1 dikurang x pangkat 6 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Sini kita melakukan pemisalan U. Jadi pemisalan U-nya adalah 5x. Turunan dari 5x adalah 5. Jadi DU sama dengan 5 dx. Kemudian turunan V-nya. Turunan V-nya adalah 1 dikurang X pangkat 6 dx. Maka V-nya adalah 1/7 dikali dalam kurung 1 dikurang X pangkat 7. Di sini kita integralkan. Jadi integral dari 1 dikurang X pangkat 6 adalah 1/7 dikali 1 dikurang X pangkat 7. Ingat cara pengintegralan, setiap pangkatnya kita tambah dengan 1 dan kita jadikan sebagai penyebut. Kemudian kita masukkan rumusnya. Integral dari 5x dikali 1 dikurang X pangkat 6 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dx. Rumusnya adalah
U dikali V. Jadi nilai U-nya adalah 5X dikali V. Kita kasih masuk nilai V-nya, yaitu 1/7 dikali 1 dikurang X pangkat 7. Kemudian kita masukkan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0 yang akan kita substitusikan ke dalam variabel X. Kemudian dikurang dengan integral dari V dikali turunan U. Di sini turunan U-nya adalah 5 dikali nilai V-nya adalah 1/7 dikali 1 dikurang X pangkat 7 dx. Kemudian kita sederhanakan. Nilai 5/7-nya kita keluarkan dari simbol integral. Karena yang kita integralkan di sini adalah 1 dikurang X pangkat 7 dx. Setelah kita keluarkan, kita integralkan dari 1 dikurang X pangkat 7. Integralnya adalah 1/8 dikali 1 dikurang X pangkat 8. Ingat cara pengintegralan, setiap pangkatnya kita tambah dengan 1, kemudian kita jadikan sebagai penyebut. Setelah itu, kita mensubstitusikan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam suatu variabel X. Sama dengan min 5X dibagi 7 dikali 1 dikurang X pangkat 7 batas atas 1 dan batas bawah 0 dikurang 5/56 dikali dalam kurung 1 dikurang X tutup kurung pangkat 8 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kita substitusikan batas atasnya 1 ke dalam variabel X. Jadi min 5 dikali 1 dibagi 7 dikali 1 dikurang 1 pangkat 7 dikurang batas bawah kita substitusikan ke dalam variabel X. 5 dikali 0 dibagi 7 dikali 1 dikurang 0 pangkat 7. Kemudian balas kurung dikurang. Sini juga kita melakukan pensubstitusian lagi. Batas atas dikurang dengan batas bawah. Dan hasilnya adalah 5/56. Dari kedua contoh tersebut, kita bisa menggunakan tabel dalam pengintegralan metode parsial. Untuk langkah yang pertama, membagi dua bagian, yaitu U dan turunan V. Kemudian menyajikan U dan turunan V dalam bentuk tabel. Di sini kita menggunakan 3 kolom. Untuk kolom yang pertama sebagai tanda positif dan negatif secara selang-seling sampai tanda berakhiran di barisan 0. Artinya pemisalan dari U yang kita turunkan yang berakhir di 0, maka tandanya juga akan berakhir. Dari turunan U atau dari turunan pemisalan U, yang di sini kita harus memilih suatu fungsi yang akan menghasilkan nilai 0. Yang kita integralkan di sini adalah suatu fungsi yang tidak bisa diturunkan sampai mendapatkan nilai 0, sehingga fungsi tersebut kita integralkan atau turunan terhadap V. Kemudian kita kali secara menurun, yaitu pemisalan pertama U dikali dengan integral pertama dari V dengan mengikuti tanda positif. Kemudian dikurang dengan turunan pertama dikali dengan integral kedua. Untuk lebih mengerti menggunakan pengintegralan dengan metode substitusi pada bentuk tabel, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan integral dari X pangkat 3 dikali sin X dx. Untuk penyelesaiannya di sini kita memilih X pangkat 3 sebagai U. Jadi kita pilih X pangkat 3 karena jika kita turunkan akan menghasilkan nilai 0. Yang kita integralkan adalah sin X. Karena sin X jika kita turunkan tidak akan menghasilkan nilai 0. Tetap akan berupa sebuah fungsi integral trigonometri. Jadi yang kita integralkan adalah sin X.
turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2, turunan dari 3X pangkat 2 adalah 6X, turunan dari 6X adalah 6, turunan dari 6 adalah 0. Kemudian yang kita integralkan, integral dari sin X dx sama dengan min cos X, integral dari min cos X adalah min sin X, integral dari min sin X adalah cos X, integral dari cos X adalah sin X. Kemudian kita kali secara menurun, yaitu positif X pangkat 3 dikali min cos X negatif 3X pangkat 2 dikali min sin X, kemudian positif 6X dikali cos X, negatif 6 dikali sin X. Sehingga cara penyelesaiannya X pangkat 3 dikali min cos X ditambah min 3X pangkat 2 dikali min sin X ditambah 6X dikali cos X dikurang 6 dikali sin X ditambah dengan C, sama dengan min X pangkat 3 dikali cos X ditambah 3X pangkat 2 dikali sin X ditambah 6X dikali cos X dikurang 6 sin X ditambah C. Sehingga hasil dari pengintegralan X pangkat 3 dikali sin X dx adalah 3X pangkat 2 dikurang 6 dikali sin X ditambah min X pangkat 3 ditambah 6X dikali cos X ditambah dengan C. Jadi dalam pengintegralan dengan metode parsial kita bisa menggunakan tabel dalam mengerjakan soal. Tapi ingat, yang kita pilih dari pemisalan U harus suatu variabel atau suatu fungsi yang akan menghasilkan nilai 0. Dan yang kita integralkan di sini adalah suatu fungsi atau variabel yang tidak bisa kita turunkan dan tidak menghasilkan nilai 0. Jadi lebih mudah menggunakan tabel dalam pengintegralan metode parsial. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.